bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakan. Pada suatu ketika Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuda rakyat dengan perumpamaan. Ia bersabda, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah kusembelih semuanya dan telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah sabda Tuhan. Yang namanya kalimat perumpamaan, kadang-kadang ada yang menggunakan hiperbola yang dibesar-besarkan, misalnya suaranya bagaikan petir menggelegar. Tapi juga ada kalimat sarkasme atau kalimat satir, itu biasanya sebuah ajakan sindiran. Nah, hari ini Yesus juga membuat suatu perumpamaan, sebuah sindiran bagi para imam kepala ahli Taurat pada saat itu. Juga mengumpamakan kerajaan surga itu sebagai perjamuan nikah. Nah, perjamuan nikah itu adalah pengalaman atau situasi yang menggembirakan. Maka diumpamakan juga tentang kerajaan surga itu adalah pengalaman yang menggembirakan, yang tidak ada henti-hentinya. Kalau di bagian barat sana, yang namanya orang sedang menikah itu tidak boleh ngapa-ngapain. Yang lain kerja, pasang tenda, cuci piring, memasak dan lain sebagainya, dia didudukkan dalam sebuah bangku yang khusus untuk mempelai. Ya, biasanya yang foto saja, ingin foto saja ngantri, lalu segala sesuatunya dilayani, minum diambilkan, makan nanti pada waktunya diambilkan dan lain sebagainya, dipuja-puja. Itu yang namanya mempelai pernikahan. Nah, maka pada waktu itu sebenarnya juga Tuhan mengundang orang-orang yang mungkin para ahli Taurat, para tokoh orang Yahudi pada waktu itu, dengan menghadirkan Yesus sebagai mempelainya. Ketika orang bersatu dengan Yesus, maka dia juga dianggap bersatu dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Tetapi bahkan para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang pada awal mula ini dipilih, itu tidak mengindahkan undangan itu. Bahkan para nabi diantaranya dibunuh, misalnya Yohanes Pembaptis. Maka juga kemudian diundanglah setiap orang tanpa membeda-bedakan, tanpa
kalau istilahnya itu tanpa kolusi, tanpa nepotisme. Kalau nepotisme itu orang-orang tertentu yang dipilih, tetapi tanpa nepotisme itu berarti semua orang dibuka untuk kerajaan Allah. Maka tadi juga kita dengarkan bagaimana orang-orang yang tidak dikenal bahkan di lorong-lorong itu juga diundang. Kita pun semuanya juga diundang, dan syaratnya adalah mengenakan pakaian pesta. Kalau yang tidak mengenakan pakaian pesta maka juga akan mendapatkan hukuman. Sepertinya jahat, tetapi sekali lagi ini adalah sebuah perumpamaan. Maka saya merenungkan sebuah perumpamaan itu, orang yang mau masuk kerajaan Allah diundang untuk mengenakan pakaian pesta, dan pakaian pesta itu bagi saya adalah salah satunya tindakan cinta kasih. Pakaian pesta itu adalah salah satunya sebuah pertobatan di dalam hidup. Pakaian pesta itu salah satunya juga untuk membuka diri terhadap cinta Tuhan dan juga membalasnya dengan perbuatan baik di dalam hidup kita. Kalau hati kita dipenuhi dengan sikap tobat, hati kita dipenuhi sikap cinta kasih, dan hati kita terbuka untuk bersatu dengan Tuhan dengan segenap perbuatan baik, maka kita menjadi salah satu orang yang berkenan hadir di dalam panggilan pesta atau hadir di dalam kerajaan Allah yang kebahagiaannya tidak ada berkesudahan.